Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nasihatun Inawati Utami, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Maulana dengan NPM 2024-3063-01-079, serta teman-teman saya ada Ananda Putra Arin Pratama 2000 dengan NPM 2024-3063-01-082, ada Andika Trisa Putra dengan NPM 2024-3063-01-081, ada Devina Suci Ramadhani dengan NPM 2024-3063-01-005, ada Endrasti 2024-3063-01-006, ada Nasma Nabila Azhara dengan NPM 2024-3063-01-004, ada Tia Mawadah dengan NPM 2024-3063-01-002, dan yang terakhir ada Rindi Cahaya Aulia dengan NPM 2024-3063-01-001. Baik, langsung saja ke materi yang akan disampaikan dengan rekan saya. Latar belakang. Apabila kita mendengar pasar, tentu yang ada di pikiran kita adalah banyaknya penjual dan pembeli yang ada di tempat tersebut. Sehingga secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan aktivitas jual beli barang ataupun jasa. Sedangkan pasar menurut istilah ekonomi dapat kita jelaskan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya baik penjual maupun pembeli guna melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang ataupun jasa. Sehingga nanti tercipta harga keseimbangan sebagai harga yang berlaku di pasar saat itu juga, dan dapat menetapkan jumlah yang nantinya diperdagangkan. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual ataupun pembeli akan terbentuk suatu harga keseimbangan sebagai harga yang disepakati antara pihak penjual ataupun pembeli. Seringkali melihat pasar yang ada di sekitar kita dapat membentuk pasar konkret atau nyata, bisa dilihat langsung oleh mata kita sendiri secara nyata. Misalnya, pasar barang kebutuhan pokok. Semua aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya melibatkan dua pelaku utama, yaitu produsen dan juga konsumen. Keduanya memiliki peran yang besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Pada pembahasan ini, kita hanya memfokuskan bahasan kita hanya pada satu konsep, yaitu pasar persaingan sempurna. Perlu kita pahami bersama bahwa suatu pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang sangat ideal dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan pasar tersebut dianggap sebagai suatu jasa yang akan menjamin terwujudnya suatu kegiatan produksi baik barang ataupun jasa dengan optimal dan efisien. Saya akan menyampaikan materi, yaitu definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak, produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar. Contohnya, barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Pasar persaing sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antar penawaran dan permintaan. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna: 1. Jumlah penjual dan pembeli yang banyak, yaitu dalam persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Yang kedua, produk homogen. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau serupa, artinya konsumen tidak dapat membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, ada kebebasan masuk dan keluar pasar.
yaitu tidak ada hambatan bagi penjual untuk masuk atau keluar dari pasar. Yang keempat, informasi pasar sempurna, yaitu penjual dan pembeli memiliki akses terhadap informasi yang lengkap mengenai harga, kualitas, produk, dan kondisi pasar. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah, yaitu harga barang atau jasa ditentukan melalui interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar beras. Beras adalah komoditas yang dijual oleh banyak penjual dan dibeli oleh banyak pembeli, dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Pasar ini merupakan contoh pasar persaingan sempurna karena yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak petani atau pedagang yang menjual beras, serta banyak konsumen yang membelinya. Yang kedua, produk homogen. Beras yang dijual pada dasarnya memiliki kualitas yang mirip, meskipun biasanya berasal dari berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar. Harga tidak ditentukan oleh satu pihak, melainkan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika panen melimpah, harga bisa turun. Jika pasokan berkurang, harga naik. Yang kedua, pasar sayur dan buah. Sama dengan pasar beras, pasar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyak pelaku. Petani atau pedagang sayur dan buah menjual produk mereka di pasar tradisional atau modern. Yang kedua, produk relatif homogen. Meskipun bisa berbeda jenis, satu jenis sayur, misalnya tomat, tetap dianggap sama di mata konsumen. Yang ketiga, persaingan tinggi. Karena banyak penjual, mereka tidak bisa semena-mena menaikkan harga dan harus bersaing dalam kualitas dan layanan. Yang ketiga, pasar hasil pertanian. Berbagai jenis hasil pertanian seperti jagung, cabai, dan sebagainya juga merupakan contoh pasar persaingan sempurna. Ciri utama dari produk ini mudah diperoleh dari banyak petani dan dijual dalam jumlah besar. Kemudian harga fluktuatif, yaitu sangat tergantung pada musim, cuaca, dan permintaan pasar. Dan informasi harga terbuka, yaitu semua penjual dan pembeli biasanya tahu harga pasar sehingga tidak ada yang bisa memonopoli harga. Yang keempat, pasar valuta asing atau forex. Pembeli dan penjual mata uang asing bertransaksi di pasar ini dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Yang membuat pasar ini berbeda dari pasar lain karena pelaku internasionalnya yang melibatkan banyak perusahaan besar, investor, dan pemerintah dari berbagai negara. Kemudian transaksi mata uang, jual beli mata uang asing seperti USD dan lain-lain. Harga sangat dinamis, dipengaruhi oleh faktor global seperti inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pasar yang sangat kompetitif. Tidak ada satu pihak yang bisa mengontrol harga karena skala global dan banyaknya pelaku pasar. Baik, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Yang kelima, pasar batik. Meskipun ada variasi dalam model dan kualitas, persaingan di pasar batik seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta dan pasar Klewer di Surakarta juga bisa dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Meskipun ada variasi dalam model dan kualitas, persaingan di pasar batik seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta dan pasar Klewer di Surakarta juga bisa dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Yang keenam, ada pasar barang konsumen standar. Barang-barang seperti gula, garam, atau tepung sering diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna karena pembeli tidak membedakan merek atau produsen. Yang ketujuh, pasar jasa. Layanan penyalinan dokumen atau pembersihan kantor juga bisa menjadi contoh pasar persaingan sempurna. Yang ke-8, yaitu ada bursa efek atau pasar modal. Meskipun bukan pasar untuk barang konsumen,
Bursa Efek juga bisa dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna karena memiliki karakteristik yang sama dengan pasar persaingan sempurna. Yang A, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi alokatif tinggi. Barang dan jasa diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen karena harga mencerminkan nilai marginal atau nilai tambah barang bagi konsumen. Yang kedua, efisiensi produktif. Perusahaan berproduksi pada biaya paling rendah karena persaingan ketat memaksa efisiensi maksimal. Yang ketiga, harga rendah dan kompetitif. Tidak ada markup harga yang besar karena perusahaan hanyalah price taker atau penerimaan harga. Yang keempat, informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama dan lengkap sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan. Selanjutnya yang kelima, tidak ada hambatan masuk dan keluar. Pasar terbuka untuk siapa saja yang mendorong inovasi dan dinamisme ekonomi. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak realistis dalam dunia nyata. Hampir tidak ada pasar di dunia nyata yang sepenuhnya memenuhi syarat pasar persaingan sempurna, seperti produk homogen, informasi sempurna, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya inovasi. Karena laba hanya normal, tidak ada keuntungan ekstra. Perusahaan tidak punya insentif kuat untuk berinovasi atau melakukan riset dan pengembangan. Yang ketiga, skala ekonomi sulit dicapai. Karena banyaknya perusahaan kecil, sulit bagi satu perusahaan untuk berkembang besar dan mencapai efisiensi skala besar. Yang keempat, tidak ada diferensiasi produk. Produk yang seragam tidak memberikan pilihan variasi bagi konsumen. Dan yang terakhir, kurangnya proteksi terhadap pelaku usaha kecil. Tanpa regulasi atau perlindungan, pelaku usaha kecil bisa tergilas persaingan meski pasar sempurna. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli konsumen sangat banyak dan produk barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan yang sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih. Sedangkan kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, distribusi tidak dapat selalu rata. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.